Hari ini adalah hari pemilihan para murid di sekte pedang. Aku seorang tuan. Meskipun aku yang terlemah dalam sejarah sekte pedang, aku seharusnya diberita. Ini melukai harga diriku. Kucing menyembunyikan cakarnya. Pria yang licik sekali. Dunia spiritualku hancur. Dan aku kehilangan basis kultivasiku. Untungnya, aku berbakat. Aku hanya butuh kurang dari 100 tahun untuk kembali ke tanah keabadian. Ya Wuhan, kau tunggu saja. Di mana tempat ini? Mengapa energi spiritual di sini jauh lebih banyak daripada di istanaku? Et point siapa Camus? Tuan, saya. Kenapa kamu terluka parah? Mi nomme la Sesuatu. Sudah berapa lama dia tidak minum? Dia sepertinya baru saja melarikan diri dari suatu tempat. Mi nomme la Perlan. Aku punya banyak. Jika kamu mau lebih, akan kutuang untukmu. Ini teh ilusi. Aku berbakat, tapi aku tidak bisa menjadi master besar. Tidak peduli seberapa keras aku berlatih. Hanya ini yang bisa membantuku. Aku sudah mencarinya selama lebih dari 10.000 tahun tanpa hasil. Ternyata ada di sini. Lihat, ITU. Akar spiritual pelangi. Itu adalah halaman milik Jiangbei. Ayo pergi ke sana bersamaku, Nona. Nona, Anda pasti di sini untuk seleksi sekte pedang. Aku adalah kepala sekte. Aku sudah memutuskan bahwa kamu bisa melewati semua ujian dan menjadi murid terakhirku. Bagaimana menurutmu? Dia mungkin tidak menerimamu. Aku adalah penguasa puncak langit. Jika kamu menjadi muridku, kamu akan menjadi murid senior dan memiliki akses ke semua sumber daya di puncak langit. Apa maksudmu? Kamu bersaing denganku untuk mendapatkannya? Apa kau pikir aku jadi lebih lemah? Aku juga tidak lemah. Dia punya akar spiritual pelangi, dan dia bisa mempelajari keterampilan apapun. Aku pikir puncak kekuatan lebih baik untuknya. Dia sangat cantik. Aku pasti akan mendapatkannya. Ayah, jadikan dia muridmu. Diam. Aku tahu. Nona, jika kamu menjadikanku gurumu, aku akan memberimu pedang naga. Pedang naga? Apa kau gila? Hanya ada 3 artefak. Puncak langit siap menang. Dia bersedia memberinya artefaknya. Kamu benar-benar ingin dia menjadi muridmu dan menikahi putramu. Nona, Camarilla, aku akan mengajarimu keterampilan. Tolong kembali. Aku tidak akan jadi muridmu. Dan aku hanya ingin dia menjadi guruku. Apa? Kamu mau aku jadi gurumu? Nona, kamu tidak mengenal sekte pedang dengan baik. Pekandang Jiangbei ini tidak punya akar spiritual atau basis kultivasi. Itu konyol. Ayah Jiangbei adalah dermawanku. Jadi aku mengizinkannya tinggal di sini. Kalau tidak, dia tidak akan jadi penguasa Yardmount. Ya, pikirkan baik-baik. Di Yardmount tidak ada sumber belajar atau orang kuat. Dia tidak bisa mengajarimu apapun. Saat aku di puncak kejayaan Tak Ada yang menendengku di dunia, tapi baginya, aku bukan apa-apa. Mereka benar-benar meremehkan orang yang begitu kuat. Mereka bodoh. Aku sudah memutuskan, aku akan jadi muridnya. Tidak. Nona, Anda berbakat dan punya akar spiritual yang bagus. Jadi Anda akan menjadi master dalam 1000 tahun. Ya, Kamu punya masa depan yang cerah. Dia jauh lebih buruk. Jerimal, jangan tertipu olehnya. Dan jangan sia-siakan bakatmu. Kamu punya basis kultivasi yang lemah. Bagaimana mungkin kamu melatih seorang master? Bahkan tanpa bimbingan seseorang. Aku bisa kembali ke puncak dalam 100 tahun. Seorang master juga bukan apa-apa baginya. Hanya dia yang bisa membantuku membalas dendam. Berhenti membujukku. Aku. Pikiranku sudah bulat. Aku muridnya. Apakah kau merapalkan mantra padanya? dia bersikeras menjadi muridmu. Bagaimana menurutmu jika kau menjanjikannya? Kau tidak akan mempertahankan Yardmount. Jangan marah, Jiangbei. Biarkan dia menjadi muridku. Lalu, aku akan memberimu alat roh. Lihat. Beraninya kau? Setelah aku sembuh, aku tidak akan melepaskanmu. Dia benar-benar ingin memberiku alat roh. Aku sudah berada di dunia ini sudah lama, dan aku tidak bisa melatih keterampilan jika dia menjadi Muridku. Dia tidak akan belajar apa Pandarik. Jadi, lebih baik aku mengambil alat ini dan tidak merusak masa depannya. Baiklah, aku harus mengatakan sesuatu. Aku bukan pria yang sia-sia. Dia mengagumiku, dan kita sepaham. Apa maksudmu? Beri aku lebih banyak. Kau. Masih ada ruang untuk negosiasi. Baiklah. Tolong jadikan aku muridmu. Pak Jung. Aku satu-satunya. Di Yardmount. Aku benar-benar butuh teman bicara. Dia ingin menjadi muridku, tapi dia berbakat. Kita tidak berjodoh. Kau keras kepala. Bagaimana? Kau harus menjadi muridku. Ada yang salah. Ada yang salah. Apa yang salah? Dia tidak punya energi spiritual. Apa? Biar ku periksa.
Kau terluka parah dan saluranmu rusak. Dunia spiritualmu telah hancur. Baiklah, jadi kita tidak berguna. Maka dunia spiritual yang hancur tidak bisa dipulihkan. Dia berbakat, tapi dia tidak bisa berlatih dan tidak berguna. Dia tidak bisa berlatih, jadi dia terserah pada dia cantik dan aku akan mendapatkannya. Ayah, kenapa tidak? Biarkan dia menjadi pelayan saya. Kau tinggal, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jadilah pelayannya, atau tidak ada yang akan menerimamu yang tidak punya kekuatan. Anti-Camp, Apayang Kolakukan. Kalian bersaing untuknya karena bakatnya. Sekarang, kalian meremehkannya karena dia terluka. Baiklah, aku akan menerimanya mulai sekarang. Ko adalah murid Q. Terima kasih, Pak Jiang. Baiklah, kau peduli. Ini bagus untuk Yard Mount. Dan sekte pedang. Haha, ayo pergi. Ayah, Dial. PH. Pak Jiang, mari kita mulai berlatih. Pak Jiang, mari kita mulai berlatih. Aku tidak berbakat dan dia tidak bisa berlatih. Kita cocok. Aku tidak bisa mengajarkan apapun padanya. Bagaimana kalau menyuruhnya menebang pohon? Lagipula. Itu bisa membangun tubuhnya. Shuili. Aku Gurumu. Tapi aku tidak. T'as eu ton temps. Latihan ini. Kau mengerti? Pak Jiang orang hebat, tapi dia benar-benar tinggal di sini. Pasti ada alasannya. Apakah dia? Aku mengerti, pikiran lebih penting. Pak Jiang sedang melatih pikirannya. Ini latihan yang sebenar. Aku akan merahasiakannya. Dan aku tidak akan membuatnya kesulitan. Oh, aku mengerti. Copintard. Katakan. Apa yang kau mengerti? Pak Jiang, aku tidak akan membocorkan rahasia. Apa? Shuili, dengarkan. Aku tahu kau ingin berlatih. Tapi aku tidak bisa mengajarkan apapun pada kau harus meluangkan waktu untuk mencari metode sendiri. Kalau tidak punya ide, tebang saja pohonnya. Mengerti? Semua orang dengan kekuatan sebesar itu tidak akan membocorkan rahasia. Dan kata-katanya mengandung petunjuk. Kenapa aku harus menebang pohon? Kenapa dia terlihat bodoh? Aku Arab Diamema Minya. Dia benar-benar mengerti. Kekuatan pohon surga sebenarnya bisa didapatkan oleh sang perapal. Sekarang, dunia spiritualku pulih. Dan aku memiliki basis kultivasi yang kuat sekarang. Mungkin aku akan kembali ke puncak dalam 100 tahun. Shuili, kau baik-baik saja? Tuan Jiang, kau hebat. Jangan sebutkan itu. Tidak ada apa-apa. Ayah. Mengapa kau pergi? Saat kita berada di Yard Mount, Luo Shuili pasti menjadi murid di Sky Mount dan menjadi milikku jika kau membawanya ke Sky Mount. Jiang Bei tidak akan menghentikan kita. Bodoh, aku tidak menyakitinya karena dia sangat berbakat. Dan aku tidak membawanya pergi karena dia tidak bisa melewati jurus APA Pond. Jadi, jika kau menginginkannya, bagaimana dia bisa menolakmu? Ayah, aku mengerti maksudmu. Selama aku tidak melakukan tindakan di depan umum, aku bisa melakukan apa saja padanya. Ketidak bodoh, kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan Yard Mount. Jiang Bei sedang melindungi wanita ITU jika dia bertaruh pada Yard Mount. Aku mengerti, aku akan melakukannya. Kau, Luo Shuili, yang menggoda Xing Chen, benar? Ada APA? Bukan apa-apa. Aku di sini untuk menemui murid terlima di Sword Sect. Jadikan ini hanya di antara kita. Jangan ganggu Tuan Jiang. How merayu Xing Chen. Jadi mari kita selesaikan tanda. Mireunya, dia tidak pantas mendapatkannya. Xing Chen adalah pemuda terkuat di Sword Sect. Apakah kamu pikir kamu masih seorang jenius? Minta maaf pada Xing Chen. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kalau begitu, kamu akan berakhir buruk. Baiklah, kalian berdua adalah junior saya. Jangan bertengkar. Saya di sini untuk memintamu untuk menjadi murid di Sky Mount. Kamu tidak bisa berlatih, dan gurumu tidak bisa melindungi. Diam. Jika kamu menghinanya lagi, aku akan membunuhmu. Kamu tidak tahu terima kasih. Bagaimana mungkin kamu membunuh Xing Chen? Kamu menghina Tuan Jiang, dan aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bertarunglah untuk melihat apakah aku bisa membunuhnya. Kamu punya nyali. Pertarungan pribadi dilarang karena kamu ingin tahu kekuatanku. Mari kita bertarung. Setelah 3 hari, mari kita bertarung di depan. Pada saat itu, kamu akan tahu betapa konyolnya dirimu. Baiklah. Aku menerima taruhan itu. Jika kamu kalah, kamu harus bersujud kepada Tuan Jiang. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi selirku. Dan Yard Mount akan menjadi milik Sky Mount. Apakah kamu berjanji padanya? Ya, mereka mengginamu, dan aku tidak bisa menahannya. Kamu bingung. Mengapa kamu bersikeras melawannya? Yun Xing Shen. Perbaka. Dala mil mu pedang. Kamu baru berlatih beberapa hari. Kamu pasti akan kalah. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengenemer. Aku akan terus berlatih. Dunia spiritualku telah pulih. Setelah melakukan latihan tertutup, aku mungkin bisa mengalahkannya. Baiklah. Berhenti bertengkar. Berkemas.
Dan lari. Ha. Tuan Zhang, Pasty, memberi isyarat sesuatu. Dia mungkin memberitahuku, Kara untuk menang. Lari. Aku mengerti, dia mengingatkanku tentang pentingnya kecepatan dalam pertarungan. Dengan satu kalimat, dia membuatku tahu metode yang sangat terampil. Dia hebat sekali. Selanjutnya, aku harus berlatih tertutup. Sky Mount. Aku punya guru yang hebat, jadi kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku sedih meninggalkan Yak Mount. Kenapa kamu belum berkemas? Tuan Zhang, jangan khawatir. Aku akan berlatih keras. Ha. Et Camus. Apakah dia selalu seperti ini? Shualai, kau masih hidup. Baiklah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah 3 hari, dia masih belum bangun. Kenapa aku? Tidak pergi. Aku adalah seorang tua. Di Sword Sect. Jadi Xing Chen mungkin tidak berusaha sebaik-baiknya melawanku. Paling buruk, aku akan terluka parah. Bagaimana Pain? Aku tidak bisa membuat Shui Li mati. Shui Li. Kau sangat beruntung menjadi muridku. Tuan Jiang, kau punya nyali. Di mana Shualai? Apakah dia kabur? Jika dia kabur, aku tidak akan menghormati. Semuanya, kalian semua tahu bahwa Shui Li tidak bisa berlatih kemampuan. Jadi, Diabucan. Lawan cependant un tuk Xing Shen. Ya, karena begitu. Serahkan Yardmouth pada aku, dan biarkan menjadi bagian dari Skymount. Sekarang setelah kau bijaksana, aku akan mempekerjakanmu untuk membersihkan. Sedangkan Shui Li, dia akan menjadi selirku. Hahaha. Aku tidak peduli tentang Yard Mount, tapi kau tidak bisa mendapatkan Shui Li. Tidak mungkin, aku akan mendapatkan mereka berdua. Aku tidak punya basis kultivasi, tapi Guru Shui Li. aku tidak akan membiarkannya terluka. Baiklah, kau mau melawanku? Oh tidak, Tuan Jiang marah. Segel ingatannya mengendur. Apa? Lebih baik begitu. Aku sudah menahannya sejak lama. Hei, Tenengla. jangan hancurkan dunia. Meskipun kau Sirang Tuan D Sword Sect. Kau bukan tandingan murid luar manapun. Sekarang kau benar-benar mencoba melawan Xing Chen. Apa kau gila? Kobala. Aku telah mengkapai Azoth Realm. Sky Mount. Aku datang. Tuan Zhang, ayo pergi. Tuan Zhang. Oh tidak. Tuan Jiang pasti ada untukku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Tuan Jiang terekspos. Kobala. Shui Li. Tuan Zhang. Shui Li, akhirnya kau datang. Aku pikir kau menginginkannya. Mati untukmu. Aku membuat taruhan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Jiang. Bertarunglah denganku. Aku tidak. Aku tidak. Mundur. Shui Li. Yun Xing Chen adalah yang terkuat. Di Kalangan Muda Sword Sect. Dunia spiritualmu telah hancur, jadi kau tidak bisa mengalahkannya, dan kau mungkin terluka parah. Dengarkan, saat aku menghitung sampai 3. Mari kita. Kabur. Hahaha. Tuan Jiang, jangan berpura-pura. Aku sudah kau tahu itu kan? Dunia spiritualku telah pulih. Dan aku telah mencapai Azoth Realm. Sembuh, pulih, Azoth Realm. itu karena aku? Kapan aku mengajarimu? Hanya setelah beberapa hari, aku kembali ke Azoth Realm. Aku bersusupaya mencapai Azoth Realm. Jika orang lain tahu ini, aku takut Simua Master akan datang ke sini dan memohon Tuan Jiang untuk menjadikan mereka murid. Shui Li Singgu. Seorang berbakat. Aku baru saja menyuruhnya menebang pohon, dan dia benar-benar menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang. Dia pikir itu karena Shui Li. tetap membumi, dan jangan terlalu ambisius. Hanya dengan cara ini, kau bisa menjadi lebih kuat. Paham? Menjadi lebih kuat? Apakah maksudnya, aku akan kembali ke tanah keabadian? Jika aku tidak bangga dan angkuh? Ya. Tuan Jiang tahu segalanya. Tuan Zhang, jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan ajaran. Apia yang kau pikirkan? Kamerala. Ayo bertarung. Lalu, aku akan mendapatkan Yard Mount. Sedangkan dia, aku akan membuatnya melihat bagaimana kau melayaniku. Baiklah, karena kau ingin mati. Aku akan membantumu. Ayo,
Dunia spiritualmu telah hancur. Jadi tidak perlu meminta Xing Chen untuk melawanimu. Apalagi kau. Mudah bagiku membunuh kalian berdua. Sebagai murid di Sky Mount, Su Qian selalu menjaga diri. Namenti Bob bimbingan Xingchen. Dia telah berada di Foundation Realm dan akan segera mencapai Azoth Realm. Jadi dia pasti mengalahkan mereka, Jiang Bei. Hanya ada sedikit orang di Yard Mount dan kau tidak akan mempertahankannya. Jadi menyerahlah, maka kau tidak akan malu. Luo Shueli. Dengarkan Nezahatku. Belum terlambat. Untuk mundur sekarang. Sword City bukan apa-apa. Di dunia ini, tidak ada tandingannya. Untuk Tuan Jiang, kau baru saja di Foundation Realm. Beraninya kau menyinggung Tuan Jiang? Kau tidak berhak memerintahkan Tuan Jiang untuk melawanimu. Kamu hanya di alam dasar. Beraninya kamu menyinggung Bapak Jiang? Kamu tidak berhak memerintahkan Bapak Jiang untuk melawanmu. Shuili, tolong Jangan. Sebut aku jauh lebih buruk darimu. Sungguh pemberontak, seorang pemberontak. Kamu menjebakku. Pak Zhang, Miracle Lemma, biarkan mereka padaku. Menjauhlah dari sini. Jangan sampai darah menempel padamu. Baiklah. Hati-hati. Jangan mengecewakanku. Aku Maharatu. Meskipun aku dalam kesulitan, aku tahu Bapak Jiang yang kuat. Aku tidak akan pernah diganggu oleh kalian, orang rendahan. Setelah kamu mengalahkanku, Bapak Jiang akan melawan. Kamu mencari mati. Kamu tidak akan sombong dalam waktu lama. Qian, heitai. Jangan melukai wajahnya. Tidak, aku akan mencakar wajahnya dan mematahkan kaki dan tangannya agar dia hidup seperti binatang. Lalu, dia tidak bisa menggoda pria. Kamu bahkan tidak bisa berada di alam Azoth. Beraninya kamu memprovokasiku? Setidaknya, aku lebih kuat darimu. Hari ini, kamu akan tahu kekuatanku dan dikalahkan. Ini. Tidak, dunia spiritualmu hancur, bukan? Kamu sangat Apakah dia memulihkan dunia spiritualnya? Jika sudah pulih, dia akan menjadi Mahaguru dan membawa kejayaan bagi Sekte Pedang. Tidak, dunia spiritualnya tidak pulih. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memulihkan dunia spiritual. Lebih lagi, meskipun sudah pulih, dia tidak bisa mengalahkanku dengan mudah. Metode jahat, dia pasti berlatih metode jahat. Metode jahat. Metode jahat dilarang melakukan itu. Dan pelakunya harus dihukum. Jelaskan. Aku di alam Azoth, jadi mudah bagiku untuk mengalahkannya. Aku tidak perlu menjelaskannya. Ya. Kalian semua tahu. Shuili Berbaka. Ini tidak mungkin. Hanya setelah beberapa hari, kamu mencapai alam Azoth. Dan dengan dunia spiritual yang rusak, kamu tidak bisa berlatih keahlian. Dia telah mempelajari metode jahat. Dan berani mangkul di sini. Jelas sekali bahwa dia meremehkan Kira Samuel. Sulit untuk memulihkan dunia spiritual. Namun, Bapak Jiang sangat baik. Bapak Jiang bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Tempinya, dunia spiritualku tidak akan pulih. Tuan Jiang? Apakah maksudmu Jiang Bei? Tidak, ini tidak mungkin. Jiang Bei bukan tandingan bagi murid luar manapun. Bagaimana dia bisa memulihkan dunia spiritualmu? Shuili, Kamutela Memplajari Kealian Tingkat Tangi, sans diri. Mengapa kamu bilang itu karena aku? Jika aku kuat, aku tidak bisa. Digangu. Dan tidak punya murid. Aku tidak menyangka kamu. Berbicara omong kosong. Untuk menutupi metode jahatmu, kita semua tahu. Dia orang tak pernah. Kamu bodoh. Jadi, kamu tidak bisa mengenali kekuatannya. Kamu bisa melawanku. Aku tidak akan mundur. Meskipun kamu telah mengcapai alam Azoth dengan cara yang tidak diketahui, kamu bukan tandinganku. Aku sudah berada di alam Azoth selama 15 tahun. Dan aku akan segera mencapai alam dewa. Kamu akan menjadi pecundang. Waktu telah berubah. Aku adalah Maharatu, tapi aku sebenarnya dibenci oleh seorang pria di alam Azoth. Aku baru saja mencapai alam Azoth, tapi aku menguasai banyak keahlian dan tidak sulit untuk mengalahkanmu. Apakah kamu di alam dewa? Aku bisa mengalahkanmu. Kamu masih lemah. Kamu sombong. Xingchen, lakukan yang terbaik. Ayah, jangan khawatir. Dia akan tahu mengapa aku yang terkuat di kalangan muda. Shuili, kamu juga di alam Azoth. Aku akan memberimu tahu kekuatanku. Ayo. Shuili Berbaka. Tapi dia cukup berlatih, jadi dia belum kuat sekarang. Yun Xingchen sudah bertahun-tahun di alam Azoth, dan dia adalah yang terkuat di kalangan junior sekte pedang.
Akankah dia menang? Ya, saya akan berusaha sebaik-mungkin. Untuk melindunginya. Pak Jiang ada di pihakku, apalagi orang-orang di alam Azot. Bahkan jika seorang Grandmaster datang, saya tidak akan takut. Pak Jiang tidak mau terlibat dalam masalah. Meskipun dia tidak bisa menunjukkan dirinya, saya harus memberi mereka pelajaran dan membiarkan mereka mengenali kekuatan hebat kami. Ayo, Kau bodoh. Ani. Reiki keluar dari tubuh. Reikinya keluar dari tubuh. Apakah dunia spiritualnya benar-benar pulih? Bahkan jika itu pulih, sangat mengejutkan. Sudah beberapa hari, tapi dia mampu mengalahkan Yun Xingjian. Jika dia terus berlatih, dia akan menjadi seorang Grandmaster. Mengapa dia tidak menjadikanku gurunya? Jangan lupa bahwa dia memiliki akar spiritual pelangi, bahkan permaisuri abadi hanya memiliki Semblan Akar Spiritual. dan belum mencapai. Alam Kiabadian. Tapi dia memiliki akar spiritual pelangi. Dia akan lebih dari seorang Grandmaster. Jadi, Xueli kuat. Kalau begitu, saya akan menjadi guru dari seorang Grandmaster. Jadi, Xueli kuat. Kalau begitu, saya akan menjadi guru dari seorang Grandmaster. oh, saya memiliki 9 akar spiritual dan saya tidak bisa mencapai alam Kibadian. Akhirnya, saya diserang oleh Ye Wuhan dan kehilangan basis kultivasi saya. Untungnya, saya menjadi mirip Pak Jiang. Berkat dia, saya mendapatkan akar spiritual pelangi. Saya pasti akan berada di alam Kibadian. Sangat disayangkan. Bakat seperti itu menjadi murid di puncak halaman. Sangat memelukkan. Jiang Bei, Xueli adalah sangat berbakat dan saleh. Ani adalah keberuntunganmu. Ya, Itulah alasannya. mengapa saya tidak? Merekrut murid. Saya sudah menanggunya. Jadi, Pak Jiang memprediksi bahwa saya akan diserang dan menangga saya. Pak Jiang, saya merasa beruntung menjadi murid Anda. Nah, Jangan berkata begitu. jika mereka tahu dia kuat. Bagaimana mungkin dia menjadi muridku? Saya tidak hebat, tapi Xueli. Kau benar, berkait mereka. Bahkan kami tidak bisa memulihkan dunia spiritual. Bagaimana bisa Jiang Bei melakukannya? Ya, dunia spiritual Luo Shuil. Aneh, dia pasti bersekongkol dengan sekte iblis. Sekte iblis? Kau, katakan pada kami, apa niatmu dengan sekte iblis? Jangan fitnah kami. Pak Jiang adalah seorang Grandmaster. Anda tidak tahu apa-apa. Kalian bukan tandingan Pak Jiang. Xueli bersikra. Menyebut nama. Apakah dia belajar metode jahat? Saya harus merahasiakannya. Saya tidak akan berpura-pura lagi. Saya akan memberitahu Anda kebenarannya. Saya adalah seorang Grandmaster. Menunggu selesai. Grandmaster? Anda? Ya, saya menciptakan dunia ini, dan saya sedang berkelana. Saya. Kaisar luar angkasa. Saya samar-samar teringat bahwa saya pernah membaca nama ini dalam sebuah buku kuno. Dia adalah guru besar yang mendapatkan hukum alam 100.000 tahun lalu. Pak Jiang sebenarnya kaisar luar angkasa. Pantas saja dia kuat. Apa? Omong kosong. Kau tidak bisa menipuku. Anda tidak tahu apa-apa. Wajar saja bagimu untuk tidak mengenal kaisar luar angkasa. Pak Jiang telah mengajariku, jadi saya semakin kuat. Anda sudah tahu kekuatan saya. Saya mengarangnya. Apakah benar ada kaisar luar angkasa? Mengajar? Jiang Bei, tidak tahu kalian apapun. Apa yang bisa dia ajarkan padamu? Memotong pohon? Haha, Ya, memotong pohon. kau keras kepala. Aku akan memaksamu mengatakan yang sebenarnya. Ayah, jangan lepaskan dia. Aku akan menjadikannya selirku. Kau berada di alam dewa, tapi kau ingin menindasnya. Kau tidak punya malu. Saya menguasai banyak keahlian dan bisa melawannya. Tapi saya baru saja tiba di alam Azot dan saya belum cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun saya mengalahkannya, saya akan terluka parah. Guru saya adalah kaisar luar angkasa. Jika saya membutuhkan Pak Jiang untuk membantu saya mengalahkannya, yang hanya berada di alam dewa, saya akan ditertawakan oleh orang lain. Nah, ayo, berhenti bicara omong kosong. Tunjukkan padaku metode jahatmu. Xueli. Tuan Zhang, santai saja. Aku tahu kau tidak ingin terlibat. Tetaplah di sini. Aku tidak akan mempermalukanmu. Xueli. Aku tidak cukup kuat. Meskipun aku di alam Azot, aku tidak bisa menggantikan kalian yang kuat. Apa? Mereka tidak masuk akal. Aku sangat tidak berguna. Xueli d'intimidasi. Tapi aku tidak bisa membantunya. Ada API, segel ingatan baru saja diperbaiki. Mengapa mulai melonggar lagi? Mereka bodoh. Apakah mereka tahu API yang mereka lakukan? Jika Tuan Jiang marah, seluruh dunia akan hancur. Haha, Sang Song. Tiba tua Yun, kau hebat. Tua Yun luar biasa. apakah itu metode jahatmu?
Hahaha. Jika itu yang terbaik yang bisa kau lakukan, aku akan menghancurkan dunia spiritualmu. Ya, ini adalah kejahatan. Berkolusi dengan sekte iblis. Kita harus melumpuhkannya. Biarkan dia melayaniku dan meminta maaf kepada semua orang. Kalian berdua, Grandin. Lihat, Anomali mengkol. Tuan Jiang adalah yang terkuat di dunia. Dia mempengaruhi dunia. Saat suasana hatinya berfluktuasi, apakah ini visi yang dibuat oleh Jiang Bei? Kau gila. Hanya orang yang mencapai alam dewa yang bisa melakukannya. Hanya ada kurang dari 5 orang di seluruh dunia. Apakah Jiang Bei pantas mendapatkannya? Pasti ada orang kuat yang lewat. Tahan napasmu. Jangan membuatnya marah. Tuan Jiang, jangan repot-repot melawan mereka. Sebagai muridmu, jika aku tidak bisa mengatasi mereka, itu akan menjadi aib bagiku sebagai muridmu. Tampaknya pria itu baru saja pergi. Sudah dekat. Jika kita membuat kesalahan, sekte pedang akan musnah. bisakah kau mengalahkannya? Tidak. Ya, kalau begitu kita harus menyerah. Kau telah mencapai alam Azoth dalam waktu singkat, dan kau juga mengalahkan yang terbaik dari generasi muda. Aku sudah puas. Tidak mungkin. Sebagai muridmu, itu tidak cukup. Aku tidak bisa mengalahkannya, karena alamku terlalu rendah, dan aku tidak punya keahlian lain. Tuan Zhang, bagaimana kalau mengajariku beberapa keahlian lain? Tuan Zhang, bisakah Anda mengajari saya beberapa keterampilan? Manga Jarimu. Ya. Sekarang, Apa? Kamu takut? Kau bilang kau memperbaiki dunia spiritualnya dan membuatnya melintasi alam. Mengapa kau tidak tunjukkan jika punya keahlian seperti itu sekarang? Keduanya masih sangat muda. Mungkin Jiang Bei Mimeng mengajari Luo Shuili beberapa keahlian. Tapi Luo Shuili mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai alamnya sekarang. Dengan bakatnya, itu tidak ada hubungannya dengan Jiang Bei. Luo Shuili baru saja datang untuk berlatih. Wajar jika dia tidak mengetahuinya. Mungkin dia masih berpikir Jiang Bei membantunya mencapai alamnya sekarang. Tapi jangan khawatir. Setelah hari ini, dia akan sadar dan datang untuk belajar darimu. Kau benar, ini semua demi sekte kita. Hahaha. Jiang Bei, kau percaya kebohonganmu sendiri, kan? Aku ingin melihat bagaimana keahlianmu bisa membuat seorang gadis mengalahkanku melampaui alam. Tunggu di sana. Jika kau berteriak lagi, setelah Tuan Jiang mengajariku, aku akan mengalahkan di depan umum. aku tidak punya keahlian untuk mengajarinya. Jika aku punya keahlian seperti itu, aku akan berlatih dulu. Ada begitu banyak orang. Apa yang harus kulakukan? Ini sangat memalukan. Terlalu berisik di sini untuk mengajarimu. Bagaimana kalau kita menyerah dulu? Ayo berlatih. Setelah kita kembali, ini hanya pertarungan. Tidak memalukan. Jika kamu kalah dari seorang master di alam dewa, Sangat memalukan. apakah kamu ingin hidup atau memenangkan pertarungan? Aku ingin hidup dan memenangkan pertarungan. Kamu tidak bisa menang. Tidak bisa menang? Ya, Kalau begitu ajari aku beberapa keterampilan. Kakak, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Dia bahkan tidak bisa berkultivasi. Bagaimana dia bisa mengajarimu? Pertunjukan ini sudah cukup lama. Seharusnya berakhir sekarang. Luo Shuili, sudah kubilang, kamu akan jadi milikku. Menikmatimu. Xingchen. Jangan khawatir. Aku paling mencintai Adapon Luo Shuili. Aku akan membuangnya kepada orang lain setelah aku cukup bersenang-senang. Haha. Tuan Jiang, cepatlah. Akan terlambat jika kamu tidak mengajari. Tapi aku tidak tahu apa-apa. ini mengerikan. Aku bisa mengarangnya sekarang. Bahkan jika dia kalah, aku bisa memberitahunya bahwa dia butuh waktu untuk berlatih. Lalu kita bisa bertarung lain kali. Baiklah, Shuili. Aku akan mengajari sirkulasi Reiki. Dengarkan baik-baik. Tutup mata, pusatkan Reiki MU, rasakan sirkulasinya, temukan jejaknya, tongkatlah, serap intisarinya, rasakan kebenarannya, lalu, kamu akan menemukan jalan. Untungnya, aku sudah banyak membaca novel. Kalau tidak, Aku bahkan tidak akan bisa mengarangnya. Tuan Jiang, saya tidak merasakan apa-apa. Omong kosong. aneh. Jika kamu bisa merasakan sesuatu saat kamu berlatih, apa yang baru saja aku karang, itu normal. Keterampilan saya begitu kuat dan sulit untuk dilatih. Baiklah, kita menyerah. Hari ini, ambil saja bukit halaman. Jika kamu menginginkannya, Ketika Shuili, mendapatkan keterampilan. dia akan datang. Menentangmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Berani. Apakah aku membiarkanmu pergi? Tidak mungkin. Semuanya sudah berakhir sekarang. Tuan Jiang, pusatkan Reiki MU, rasakan sirkulasinya. Aku berhasil. Apa yang terakhir? Dia bisa mengerti apa yang aku karang. Tuan Jiang, Baiklah, ini. Lihat ke atas dan temukan jalan. Berjalan di antara bintang-bintang dan mengejutkan alam semesta. tidak. Mengapa rasanya berbeda? Aduh, sudah. Apa yang pertama? Aku tidak bisa mengingat. Apakah kamu lupa? Ya, seharusnya tidak begini. Aku berbeda. Tidak ada yang bisa lebih baik dariku. Aku tidak akan lupa. APA yang kelihat. Bagaimana mungkin aku lupa? Sudahlah, jika kamu tidak bisa mengingatnya. Bagus. Lagi pula, aku yang mengajarinya. Jika kamu lupa, itu bukan urusan dan kamu tidak akan punya masalah.
Ini adalah Keterampilan yang kuat, semakin tinggi bakat, semakin banyak kamu lupa. Kamu baru mulai. Jika kamu melupakan semuanya, siapakah dia? bagaimana mungkin dia punya keterampilan seperti itu? Dia memiliki tanda leluhur. Tidak mungkin, aku harus melihatnya dari dekat. Bagaimana mungkin pria sekuat itu? Budget rendah hari. Aku meremehkan mereka. Kakak, pertunjukan ini harus berakhir. Aku akan memberitahu akibat menghinaku. Tidak, reikiku sudah habis, dan aku lupa tentang keterampilan yang dia ajarkan padaku. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ayah. Kecuali Tetua Yun. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa Tetua Yun yang mencapai alam dewa dikalahkan dengan begitu mudah? Luo Shueli. Sangat mengerikan. Sang Song, sebagai tetua, sedikit lebih lemah dariku, tapi dia kalah begitu saja. Habit sekali. Bahkan muridnya sangat berbakat. Apakah aku berhasil? Dia memang mengalahkan Tetua Yun. Shueli hebat sekali ketika dia menjadi lebih baik. Dia Kan Melindagique. Pilion Yong Tepa Le Bibek, Daripada Usar. Kau baru saja mencapai alam azot. Bagaimana kau bisa mengalahkanku dengan melintasi alam? Karena Tuan Jiang mengajari saya keahlian tingkat atas. Sangat mudah untuk melintasi alam dan mengalahkanmu. Itu mudah. Melintasi alam? Tahukah kau betapa berharganya kalian yang bisa melintasi alam dan mengalahkanku? Tidak hanya sekte pedang kita, tetapi seluruh dunia tidak bisa mendapatkan satu pun. Tapi Asai Pekandeng, Jiang Bei, bagaimana dia bisa? Ya, tidak ada yang pantas memiliki keahlian seperti itu. Tapi dia bisa membuatnya dengan begitu mudah. Aku khawatir dia telah mencapai alam yang menakutkan. Kalian APA yang kau gunakan? Bagaimana kau bisa mengerti apa yang baru saja dilakukan Tuan Jiang? Tetua Yun, Anda kalah. Mengapa puncak langit tidak bisa menerima kekalahan? Bagus. Saya terima. Luo, Shueli, jangan berpikir kau bisa sombong. Meskipun berbakat, jenius bukanlah jenius. Sampai kau dewasa. Ayo pergi. Tunggu. Apa lagi yang kau inginkan? Sesuai kesepakatan kita, saya meneng. Jadi kau harus berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Jiang. Apa katamu? Jangan berpikir kau mengalahkanku dengan beberapa kalian. Sehingga puncak ia bisa sombong. Kau tidak tahu betapa besar dunia ini. Kau ingin dia berlutut pada pecundang? Jangan pernah memikirkannya. Berlutut pada Tuan Jiang dan minta maaf, atau kau mati. Energi spiritualmu habis. Apa kau mau bertarung sampai mati denganku? Shuili, Kobejitu le Masé 40. Mengapa kau melakukan ini? Kau memprovokasi mereka. Shuili. Kau seharusnya berbaik hati. Biarkan saja. Jika mereka melakukannya lagi, aku tidak akan membiarkan mereka Pria yang hebat, dia sangat tampan. Kau tidak akan berani. Jangan pikir kau tak terkalahkan sekarang. Aku akan membereskanmu, cepat atau lambat. Ayo pergi. Jangan sombong. Tuan Jiang, Anda terlalu baik, jadi mereka terus mengganggu kami. Jika Anda menunjukkan basis kultivasi Anda, tidak ada yang akan berani tidak hormat kepada Anda. Ya, jika aku menunjukkan basis kultivasi, mereka akan tertawa sampai mati. Shuili. Kita harus mengolah pikiran kita terlebih dahulu. Pola pikir adalah yang terpenting. Ya. Pola pikir. Saya mengerti, Anda memberitahu saya, bahwa bersikap rendah hati adalah cara yang benar. Anda sungguh hebat. Ayah, mereka sudah keterlaluan. Beraninya mereka menghina pangkat langit kita? Luo Shueli menjarakan. Dia mencapai alam azot. Setelah berhari-hari berkultivasi dan mengalahkan Tetua Yun, dan kita belum pernah melihat akar spiritual pelangi. Kita tidak bisa membiarkan jenius seperti itu terbuang sia-sia. Di Pancake Yard, kita harus mencari cara agar puncak Yard menghilang. Sudahlah, aku punya ide. Sekengi APA, Hon Luo Shueli, Jiang Bei, tetaplah pecundang. Dia bilang dia yang mengajari kalian Luo Shueli. Kalau begitu, biarkan dia mengajari murid-murid dari semua puncak. Tetua Yun, itu bagus sekali. Kalau begitu, jika dia tidak bisa mengajar dengan baik, kita bisa menyingkirkan Pancake Yard. Biarkan dia bangga sejenak. Lalu, kita akan memberinya pelajaran. Tuan Jiang, jangan pergi. Tuan Jiang, Anda adalah Tuan terbaik. Dunia ini sangat berbahaya. Apa Anda tidak mengkhawatirkan saya? Sudah kubilang, aku hanya orang biasa. Aku tidak tahu apa-apa tentang keahlian tingkat atas. Berhentilah berpura-pura. Jangan menipu saya. Saya mengenal Anda. Baiklah. Jika kau ingin belajar, aku bisa mengajarimu satu set latihan untuk menguatkan tubuh. Anda yang terbaik. Dengan bantuannya, saya membuat kemajuan pesat. Yuwuhan, awas saja kau. Saya akan kembali ke tanah abadi, dan merebut kembali apa yang menjadi milik saya. Keahlian ini tersebar luas. Di Dunyaku. Ada begitu banyak praktisi. Aku terpaksa melatihnya selama 2,5 tahun, sebelum aku menyempurnakannya. Bahkan Pak Jiang harus melatihnya selama 2,5 tahun. Pasty, sebuah keahlian yang luar biasa. Suatu kehormatan bagiku. Bertemu Pak Jiang dan belajar perbedaan keahlian darinya. Aku tidak bisa mengecewakan Pak Jiang. Shuili.
Apakah kamu siap? Aku siap. Mari kita mulai. Oak. Pak Jung, APA nama kalian ini? Ini adalah Senam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aigreko. 1, 2, 3, 4. Dia pasti punya alasannya. Aku hanya tidak bisa melihatnya sampai selesai. 1, 2, 3. Perhatikan selangkangan. Apakah kamu tahu itu? Ata, bawa. Plus tard. Gerakan yang aneh. Aku belum pernah melihat 3, 4-nya sebelumnya. 5, enam. Apakah dia benar-benar berlatih? 7, 8. Gerakannya terlihat mudah, tapi mengandung hukum alam. Ini. Alami dan koheren. Setiap gerakan mengandung, ya, putar, hukum alam. Perhatikan selangkanganmu. Keahlian macam apa ini? Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Shuili. Ini sulit untuk dilatih. Kau harus berlatih keras. Baiklah. Aku akan membuat konte. Côté russe la berlati. Ini tidak berguna untuk kultivasiku. Tidak mungkin. Dia tidak akan pernah melakukan pekerjaan sia-sia. Dia pasti ingin aku mempelajari sesuatu. Ini. Tuan Sissy. Dia membangkitkan Tuan Sissy. Pantas saja Pak Jiang. Memberitahuku ini tidak berguna untuk kultivasiku. Ini digunakan untuk membangkitkan kemampuan spesial. Tuan Sissy. Kemampuan dalam legenda. Ya, itu adalah, Tuan Sissy Yang Tengu. kau akan kuat jika kau mengolahnya. Dalam legenda, bahkan Master Agung tidak bisa tak terkalahkan. Karena Tuan Suci itu bisa melukai Master Agung. Kau adalah inkarnasi hukum alam. Panggil saja aku Tianyao. Jangan khawatir, Nona Luo. Aku hanya merasakan kemampuan yang kuat. Jadi aku datang ke sini. Pak Jiang sungguh mengajariku kemampuan yang kuat. Jadi aku bisa mengalahkan Penachua Yun dengan mudah. Kemampuan yang kuat, Tuan Sisi. Pak Jiang hebat. Apakah di sini untuk menemui Pak Jiang? Tidak, aku di sini untuk mencari seorang guru. APA? Mencari guru? Saat ini, ada bagian dari hukum alam yang hilang. Kuharap kau bisa membantuku dengannya. Bahkan inkarnasi hukum alam pun harus datang ke Pak Jiang untuk hukum alam yang lengkap. Betapa mengerikannya, Pak Jiang. Shuili, tehnya sudah siap. Minumlah teh dan istirahatlah. Dan kau siapa? Tak Jong. Saya datang untuk mencari seorang guru. Mencari guru? Apako ça l'attend pas? Ini puncak Yar. Kalau begitu, aku di tempat yang tepat. Orang bodoh lagi. Dia tidak terlihat berbakat. Dia m'inquiète. Dia tidak bisa pergi ke puncak lain. Dan tidak punya tempat tujuan. Jadi, dia datang ke sini. Kupikir tidak ada yang akan menerimamu. Kalau begitu, aku yang akan menerimanya. Tapi aku harus memberitahumu dulu. Aku tidak bisa mengajarimu apapun. Pak Jiang rendah hati. Aku tahu itu. Meskipun dia kuat, Dia sangat. rendah hati dan jujur. Seperti orang biasa. Aku akan melengkapi hukum alam jika aku bisa belajar darinya. Aku akan mengambil kesempatan ini. Pak Jiang, Beraninya kau datang ke puncak Yard. Tenanglah, Shueli. Aku datang membawa kabar baik. Aduh, apakah ini murid barumu? Dia tidak bisa punya murid selama 100 tahun. Sekarang, dia mendapatkan 2 gadis cantik. Ketika Jiang Bei hancur, aku akan mengambil kedua gadis itu. Hahaha. Kabar baik apa? Sekte kami telah memutuskan untuk mengangkatmu sebagai penatua. Mulai sekarang kau akan mengajar murid lain. M'engager mereka? Aku? Mengajari mereka? Aku? Ya, Tuan Jong. Kekira kamu. Pandai mengajar. Apa kamu takut? Jangan bicara omong kosong. Tuan Jiang hebat. Dia bisa tinggal di Yard Mount selama 100 tahun. Bagaimana mungkin dia cekat? Kamu benar. Aku tahu itu. Jika tidak ada lagi, kalian boleh pergi sekarang. Murid lain menunggumu. Biarkan aku mengajar. Aku tidak tahu apa-apa. Luo Shuili kuat karena dia berbakat. Tidak. Aku tidak bisa pergi bersama mereka. Cukup bagi. Tu as Yun Nintuk m'engager. Tolong pergi sekarang. Apa kamu takut? Apakah kamu pantas diajari oleh Master Q? Menurutku mastermu tidak bisa melakukannya. Dia pembohong. Keahlian kami adalah rahasia. Apakah seperti ini caramu mengundang master kami? Ya, itu rahasia Kak. Mereka tidak bisa memaksaku. Sudah kubilang bahwa Tetua Yun sudah cukup untuk itu. Ini bukan terserah padamu. Sekte pedang memiliki aturan bahwa semua penguasa harus mengajari murid secara bergantian setiap tahun. Kami tidak memaksamu sebelumnya. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, kami akan membatalkan Yard Mount. Ku beritahu kamu. Aku tidak akan pergi, bahkan jika aku mati. Bukankah kamu bilang tidak akan pernah turun? Betapa tangganya Tuan Jiang. Biar aku perjelas.
Aku memang datang ke sini, tapi tanggung jawab mereka lah untuk memahaminya. Jangan salahkan aku jika mereka tidak bisa. Kamu membuatku memberi ceramah. Baiklah, aku hanya bicara omong kosong. Mereka bodoh jika tidak mengerti. Mereka tidak berbakat jika tidak berkembang. Belajarlah dariku. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mengerti? Kalau Vegetatanggo, hukuman dari ke-9 penguasa gunung. Kamu akan dikeluarkan dari sekte pedang. Yard Mount akan menjadi milik Sky Mount. Apakah ini Master Yannick memberi kita Serama? Aku sudah di sini selama 2 tahun, tapi aku belum pernah melihatnya. Jia Zhangfei, penguasa terburuk, Sect Pedang. Dia bersembunyi di Yard Mount sepanjang waktu. Tentu saja, kamu tidak pernah melihatnya. Aku dengar bahwa dalam 100 tahun terakhir, tidak ada murid yang ingin bergabung dengan Yard Mount. Dia lebih lemah dari para murid. Bagaimana dia bisa memberi kita ceramah? Ini membuang-buang waktu kita. Ganti dengan yang lain. Kami tidak ingin pecundang ini. Memberi kami Serama. Ganti dia. Ganti dia. Ganti dia. Seseorang menganggap dirinya berbakat hanya karena dia kebetulan mendapatkan. Murid berbakat. Sekarang, Senua Oranmara. Biar kulihat bagaimana kamu akan menghadapinya. Kamu yang menginginkan ini. Jangan menyesalinya. Xing Shen, kamu sudah lihat sendiri. Bukan aku tidak mengajari mereka, tapi mereka tidak mau belajar. Pergi dan beritahu sekte untuk mencari orang lain saja. Jika semua orang di dunia tahu tentang ceramahnya, semua master perkasa mungkin akan berebut undangan, bahkan sampai harus saling bunuh. Tapi orang-orang tak berguna ini sungguh tidak tahu berterima kasih. CIH. Bodoh. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Tunggu. Tuan Jiang, tolong tunggu. Xing Shen, ada hal lain? Kawan-kawan, kalian salah paham pada Tuan Jiang. Tuan Jiang itu sangat perkasa. Beberapa waktu lalu, Gunung Langit dan Gunung Halaman mengadakan kompetisi. Kurasa kalian tahu, Xueli adalah murid pertama dari Gunung Halaman. Di bawah bimbingan hebat Tuan Jiang, dia mengalahkan aku, T. Alam Azov. Zingshen, kau yang terbaik dari sekte pedang. Bagaimana mungkin ada yang bisa mengalahkanmu? Ya, itu benar. Bukan hanya itu, Xueli mulai berkultivasi setengah bulan yang lalu. Tapi di bawah bimbingan Tuan Jiang, dia sekarang berada di alam Azov. Sekarang, Tuan Jiang sedang memberikan Serama. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Benarkah? Mereka mengolok-olokku. Zingshen, Xian, aku tahu kamu ingin menjaga muka untuk si pecundang, tapi pecundang akan selalu menjadi pecundang. Benar. Yang harus disepahami, membuat cerita dan melindungi harga dirinya, mencapai alam Azot dalam setengah bulan, bahkan permaisuri paling berbakat di tanah abadi. Butuh 3 bulan untuk itu. Itu karena dia tidak bertemu Tuan Jia. Jika dia tahu, Master seperti Tuan Jiang, aku terlalu sombong dan memberi diriku beberapa gelar. Benar. Bertemu Tuan Jiang Adalah keberuntungan kita. Dia hanyalah pecundang langka. Bahkan jika sang master melatihnya, dia tidak bisa mencapai alam Azot secepat ini. Itu karena kamu terlalu bodoh. Kemampuan Tuan Jiang melampaui imajinasimu. Jika kamu tidak ingin mendengar ceramahnya, pergilah. Tapi jika kamu memfitnah Tuan Jiang lagi, kamu mati. Ini benar-benar alam Azot. Ini alam Azot. Aku ingat, selama kompetisi, murid teratas dari Power Mount ada di sana. Dia memberitahuku, murid pertama Yard Mount mendapat bimbingan Tuan Jiang dan memasuki alam Azot. Tidak hanya itu, setelah mengalahkan Xing Chen, dia bertarung dengan Tetua Yun. Aku tidak percaya itu, tapi sepertinya benar. APA, Tetua Yun adalah yang terkuat kedua di sekte pedang. Berapa lama dia bertahan sebelum dikalahkan? Tidak. Dia tidak dikalahkan. Benarkah? Apakah seri? Dia menang. Dia menang. APA, dia menang? Bagaimana bisa? Tetua Yun sangat kuat. Ya, jika aku bisa mengusir pecundang itu, Xueli akan menjadi murid Gunung Langit. Lumayan juga. Bagaimana bisa? Tetua Yun berada di alam dewa. Mereka berada di 2 alam yang berbeda. Tidak, dia tidak bisa mengalahkan Tetua Yun pada awalnya. Tapi Jiang Bei mengajarinya trik saat bertarung. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah keadaan. Mengalahkan master di alam yang lebih tinggi, itu luar biasa. Apakah Tuan Jiang benar-benar seorang master tersembunyi? Tuan Jiang, tolong berikan kami kuliahnya. Tuan Jiang, Sekarang kau bisa mengajar tanpa khawatir. Tidak ada lagi yang akan mengganggumu. Apa yang bisa kukatakan? Jika aku tahu tentang keahliannya, aku pasti sudah menjadi dewa sendiri. Astaga, gadis kecil ini sudah selesai. Semua murid berpikir, aku adalah master tersembunyi. Tuan Jiang, Aku mengerti, kalian semua ingin mendengar kuliahku. Dan m'empelajari qui à Lyon-Terbec. Quand? Baiklah, biar kutakut-takuti kalian semua. Dan lihat apakah kalian berani belajar. Baiklah. Jalon cultivasi. Seperti mendaki tangga surgawi, kau perlu memulai dari dasar dan berlatih perlahan. Aku mengamati napas kalian dan menemukan fondasi kalian tidak stabil. Go. Kimarila. Ya, go. Aku. Ya, go. Lihat betapa lemahnya diri. Kurasa aku tidak lemah. Itulah sebabnya kukatakan fondasimu tidak stabil. Kau bahkan tidak menyadari kalau kau lemah. Astaga, kau tidak bisa mempelajarinya. Tidak bisa mempelajarinya? Menyerahlah saja, aku ingin belajar. Aku ingin mengalahkan seorang master di alam yang lebih tinggi. Kurasa dia. hanya mengerti. Kalian salah paham pada. Aku benar-benar ingin mengajarkanmu keahlian. Aku bisa mulai mengajar, tapi ini akan sangat kejam. Kuharap kau bisa menyerah sebelum terlambat. Tuan Jiang, jangan khawatir. Kami tahu berkultivasi ITU sangat sulit. Namun sesulit apapun itu, kami tidak akan menyerah. Ya, Tuan Jiang, kami tidak takut. Tolong ajari kami keahliannya. Tidak takut. Baiklah, biar kulihat apakah kalian akan kabur. Ok.
Keteguhan hatimu sangat menyentuhku. Daulukala. Aku juga seorang pemuda dengan cita-cita besar. Pada akhirnya, dunia mengubahku menjadi orang yang teguh. Aku sangat tenang sekarang. Tuan Jiang pasti telah melihat Jepang bakat jatuh dan pasang surut kejatuhan para dewa. Begitulah dia menjadi begitu tenang. Ya, Kaisar dan Dewa-Dewi binasa tanpa meninggalkan jejak. Dalam sejarah panjang, Di sebuah halaman buku sejarah yang tak diketahui, Tuan Jiang pasti telah melihat pasukan Kaisar dan Dewa pertama dan Buddha yang naik, epik kekuatan dan cita-cita. memenuhi kehidupan luar biasa Tuan Jiang. Sebelum dia mendapatkan ketenangan seperti itu, Aku hanya sedikit menyombongkan diri. Mengapa kalian menimpali? Sejarah tak diketahui apa. Aku belum pernah membaca buku sejarah. Na. Dewa-dewa tumbang dan Tément Lamat et la Tiada. area terlarangku telah disusup. Inilah hidup rahasiaku. Dibandingkan dengan kehidupan Tuan Jiang, aku baru saja dikhianati oleh bawahan Haida APA. Tuan Jiang, Anda pasti telah menderita selama bertahun-tahun ini. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang, aku akan menemanimu. aku juga Kakak. Berhenti menyombongkan diri. Fire kulihat. Bagaimana and the melody murid-murid ini. Menara Yang Tanji. Dimulai dari fondasi, perjalanan panjang. Dimulai dari langkah pertama. Ini sama halnya dengan kultivasi keabadian. Fondasimu tidak cukup kokoh, jadi, sekuat apapun basis kultivasi itu tidak berguna. Benar sekali, aku punya akar spiritual 9 sebelumnya, tapi hanya selangkah lagi dari alam berikut. Itulah sebabnya aku gagal menerobos. Jika aku bertemu Tuan Jiang di masa mudaku dan memperbaiki akar spiritualku, semuanya akan berbeda. jadi hukum alam tidak bisa disempurnakan karena fondasinya. Fondasi. Artinya bahkan jika kau ingin mengubahnya, sudah terlambat. Cukup dengan omong kosong ini. Kau hanya ingin mencari alasan. Fondasi bukanlah sesuatu yang bisa kau buat kapan saja. Apakah kau akan menyuruh kami menghancurkan kultivasi kami dan memulai dari awal? Ya, tepat sekali. Jika kau ingin mempelajari keahlian, kau harus memulai dari awal. Bangun kembali, dan bangun fondasi yang kokoh. Hancurkan semua kultivasimu. Apakah kau takut sekarang? Aku sangat pintar. Zhang Bei, kamu ingin murid-murid kami menghancurkan basis kultivasi mereka. Kamu merusak dasar sekte pedang. Apa niatmu? Perani Baron ini kau. Omong kosong. Sudah kubilang, aturannya. Kamu bisa memutuskan jika ingin belajar. Aku akan lihat siapa yang akan percaya. Omong kosong. Ya, hancurkan. Jika kita menghancurkan basis kultivasi kita akan menjadi orang biasa. Kerja keras bertahun-tahun kita akan jadi lelucon. Ini terlalu kejam. Ini sama seperti Situasi Shuili. Shuili terluka parah dan dunia spiritualnya hancur. Dia berada di titik terendah setelah kehancuran. Setelah inspirasi tepat waktu dari Pak Jiang, dia menerobos dan memasuki alam azot. Itu sebabnya. Pak Jiang, saya mengerti. Tianyao, apa maksudmu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Tonton dulu. Jangan impulsif. Gadis bodoh. Dia benar-benar percaya kata-kata pecundang itu. Aku telah menghancurkan kultivasiku. Tianyao. Gadis bodoh. Zhang Bei, murid sekte pedang menghancurkan basis kultivasinya karena kamu. Menurut aturan sekte, Yard Mount akan dihancurkan dan kamu akan dipenjara. Alam Dewa. Alam Dewa? Masahil. Itu tidak mungkin benar. Dia baru saja menghancurkan basis kultivasinya. Baru sebentar. Bagaimana dia tiba-tiba memasuki alam dewa? Pasti palsu. Dia menggunakan ilmu sihir. Apa? Aku hanya mengarangnya, tapi dia berhasil. Sudah berakhir. Sekarang, tidak ada yang bisa bilang, apakah aku pecundang atau master. Kebenarannya ada di sini, dan Tuan Jiang telah memberitahumu caranya. Anda bisa memilih untuk percaya atau tidak. Baiklah, aku tidak peduli. Aku juga ingin mengalahkan musuh dari alam yang lebih tinggi. Baiklah, aku juga tidak ingin menjadi murid rendahan. Aku harus mencobanya. Kau. Fase akhir alam fondasi. Aku berhasil masuk fase akhir alam fondasi. APA. Chantainya di alam Azov. Sebelum dia menghancurkan basis kultivasinya, hanya butuh sebentar baginya untuk kembali. Mari kita juga hancurkan basis kultivasi kita dan memulai dari awal. Sekarang kau tahu betapa hebatnya Tuan Jiang. Tuan Jiang, saya ingin bergabung dengan Gunung Halaman dan belajar darimu. Tuan Jiang hebat. Saya juga ingin bergabung dengan Gunung Halaman. Tuan Jiang menyembunyikan keahlianmu terlalu baik. Jika aku tahu, aku akan bergabung dengan Gunung Halaman daripada Gunung Langit. Belum terlambat sekarang. Tuan Jiang, saya ingin bergabung dengan Gunung Halaman. Tuan Jiang, tolong setujui. Apakah kalian semua gila? Generasi muda terbaik apanya? You can hanya Shuili. Setelah aku berlatih di Gunung Halaman, akan menantangmu juga. Aku selalu tidak menyukai hanya karena ayahmu adalah tetua sekte. Kau batch de sampang. Tunggu tantanganku dan tantanganku juga. Aku juga akan menantangmu. Aku akan kembali sekarang dan memberitahu para penguasa dari semua gunung. Kau mempelajari metode jahat. Lalu, kalian semua akan mati. Kekandang. Kenapa kamu tertawa? Apakah Tuan Jiang setuju menerimamu? Aku hanya sedikit membual. Sekarang Gunung Halaman adalah penjahat utama di sekte pedang.
Ide tetua Yun, sangat bagus. Jika Jiang Bei yang pecundang gagal dalam kuliah, seluruh gunung halaman akan menjadi milik kita. Karena tetua Yun mengusulkan ide itu, mari kita berikan Luo Shuili, calon Grandmaster masa depan, kepada tiba-tiba Yun. Kita bisa membagi gunung halaman. Membagi gunung halaman, para murid adalah milikku. Dan begitu juga tanahnya. Kau. Tuan Yun Xingchen sudah kembali. Persilakan dia masuk. Baik. Jiang Bei pasti gagal kuliah. Ayo kita ke gunung halaman dan usir dia. Ayah, Astaga. Ayah, kabar buruk. Aku punya kabar buruk. mengapa kau panik seperti ini? Ceritakan padaku. Jiang Bei si pecundang itu yang memberi kuliah. Sekarang, para murid menghapus kultivasi mereka sebelumnya dan memulai dari awal. Sekarang, fondasi mereka lebih stabil. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah Jiang Bei ini benar-benar punya bakat? Tapi tidak, APA. Aku akan mencari kesempatan lain. Gunung halaman akan jadi milikku suatu hari nanti. TAPI. Apa? TAPI. Semua murid telah berubah pikiran dan bergabung dengan gunung halaman. Apa? Ini akan menghancurkan gunung langitku. Kau ingin mengambil alih gunung halaman. Sementara dia mengambil murid-muridmu. Kecerdasan bisa melampaui batasnya. Para Master, jangan mengejek kami. Saat Jiang Bei memberikan kuliah, murid-muridmu juga ada di sana. Mereka juga terpengaruh. Apa? Ayo, jemput murid-murid kembali dari Gunung Yard. Ayo. Ayo. Shualai, Qian Yao, Di mana Bapak Jiang? dia ada di kamarnya. Oh, Berita buruk, seorang murid dari Gunung Maiden mencoba bunuh diri di Gunung Yar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku hanya mengarang sesuatu. Mengapa sebagian besar murid sekte pedang mendatangi aku? Para penguasa gunung lain akan marah padaku. ini Bapak Jiang. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Bapak Jiang selesaikan. Ceritakan masalahmu pada Bapak Jiang. Bapak Jiang, tolong selamatkan aku. Nona, jangan lakukan ini. Bangunlah. Kumohon, apa yang terjadi? Dia adalah murid Maiden Mount. Dia membuat kesalahan saat berkultivasi dan merusak wajahnya. Dia ditinggalkan oleh pasangannya dan ingin membunuh dirinya sendiri. Mengapa bunuh diri? Kira Samuel berkultivasi. Kau hanya perlu mengubah penampilanmu. Ini takdirku. Jika aku ingin mengubahnya, itu melawan hukum alam. Tapi tidak ada cara. Untuk mengubah takdirku. Sudah kubilang, Tuan Jiang bisa mengatasi. Percayalah padaku. Tidak ada yang tidak bisa dia. Tunggu. Diam, aku tidak bisa mengubah takdir. Tuan Jiang, kau terlalu rendah hati. Begitukah? Aku tahu itu tidak ada di dunia ini yang bisa membantuku. Aku sebaiknya mati saja. Tunggu, dengarkan. Bahkan jika kau ingin bunuh diri, jangan lakukan di sini. Aku harus mencari cara dan menipunya agar pergi. Begini permasalahannya. Nona, Aku benar-benar tidak punya solusi. Tapi jangan bunuh diri dulu. go. Pierre, qu'en as-tu? Memberikanmu teh. Tenant glace. Lalu, kembali ke Maiden Mount. Pikirkanlah baik-baik. Ini teh kecantikan. Bahkan guru besar tidak bisa dapatkan. Baiklah, Aku tahu itu. Tuan Jiang bersikap rendah hati. Tuan Jiang sudah tahu. aku adalah inkarnasi dari hukum alam. Jika dia ingin membalikkan hukum alam, Sangat mudah. dia melakukan ini untuk membantuku. Tuan Jiang sangat baik. Aku cantik sekarang. Terima kasih, Tuan Jiang. Sama-sama. Senang kau baik-baik saja. Aku benar-benar tidak punya solusi. Tapi jangan bunuh diri dulu. Biar ku berikan kau teh. Tenant glace. Cambalila que Maiden Mount. Pikirkanlah baik-baik. Dia menyuruhku kembali ke Maiden Mount dan memikirkannya. Maiden Mount. Aku dengar Tuan Jiang menerima. Sebagian besar murid Sword Set, tapi semua murid Maiden Mount adalah perempuan. Dan jarang keluar. Jadi kami tidak bertindak. Aku mengerti, Tuan Jiang ingin aku kembali ke Maiden Mount dan mempromosikan Yard Mount. Karena sihir kecantikannya, jika gadis-gadis lain mengetahuinya. Mereka semua akan datang. Ini tidak berhasil. Ya, aku harus membalasnya atas kebaikan besar dan kemurahan hatinya. Apakah aku meminumnya salah? Aku mengerti, Tuan Jiang. Aku akan kembali ke Maiden Mount sekarang. Tuan Jiang, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Hey, APA yang kau dapatkan? Jiang Bei, keluar ke sini. Jiang Bei, keluar ke sini. Astaga, Actu Mangambi, Murid Mereka. Mereka Bernia Baladon Dam Padak. Apapun Yang Mereka Katakan. aku tidak bisa keluar. Tuan Jiang, tiba-tiba Yon sungguh tidak tahu malu. Dia membuat masalah. Tuan Jiang, kau membantu mereka melatih murid. Mereka seharusnya berterima kasih. Jiang Bei, aku tahu kau di sana. Kau takut keluar ke sini. Tidak mungkin. Aku tidak bisa keluar. Tuan Jiang, katakan sesuatu. Mereka sudah keterlaluan. Bukankah kita harus memberi mereka pelajaran? Aku mengerti. Tuan Jiang engine kita. Tetap tenang.
dan tidak impulsif. Jangan terburu-buru. Astaga. Akhirnya kau benar. Tonga, Ketenangan dapat membantu menyelesaikan masalah lebih baik daripada impulsif. Kalian berdua masih perlu melatih diri. Ya, Tuan Jiang. Tian Yao, apa maksud Tuan Jiang? Menyelesaikan masalah ini Adalah ujian Tuan Jiang bagi kita. Ujian? Ya, maksudnya jika kita keluar dan membunuh Tetrayun. itu tidak bijaksana. Ada begitu banyak murid di luar sana. Jadi, kita harus tenang. Dan mempertahankan kebenaran kita. Aku mengerti. Jika aku impulsif dan membunuh Tetrayun sekarang, kita akan berada di pihak yang salah. Tuan Jiang benar-benar sirang master. Siapa yang membicarakan aku? Jiang Bei, aku tahu kau di sana. Jangan bersembunyi di dalam. Keluar ke sini. Tiba Tua Yon, apa yang kau lakukan? Apakah kau berniat balas dendam? Karena kalah dari Yard Mount tempo hari? Kalau kalah, seharusnya kau terima saja. Daripada berteriak-teriak di sini. Tidak tahu malu. Kalian berdua gadis-gadis berlidah tajam. Akar spiritual pelangi sungguh langka. Bahkan ketua sekte tidak bisa yakin menang. Aku tidak merasa malu. Karena Sky Mount kalah. Tapi aku datang untuk urusan lain. Benarkah? Kalau begitu, kau seharusnya pergi. Kau tidak diterima di Yard Mount. Biarin kau. Meskipun kau berbakat, kami adalah penguasa gunung-gunung ini. Dengan identitasmu saat ini, kau tidak bisa bicara pada kami. Panggil tuanmu keluar. Tidak mungkin. Katakan saja jika ada sesuatu. Yard Mount menggembel. Murid-murid kami. Ku Yard Mount. Bukankah kau berutang penjelasan pada kami? Henschleisen? Aku sudah mulai berkultivasi. Kenapa aku harus menjelaskan padamu? Kau mau mari? Atau kau sudah gila? Yard Mount sedang mengajar murid-murid yang tidak bisa kau ajar. Kami melatih mereka dengan keahlian yang tidak bisa kau latih. Singkatnya, kami menerima murid yang kau inginkan, Serta mereka. yang kau tidak inginkan. Alam Kailahin? ini alam keilahian. Tetua Yun berada di alam keilahian. Murid pertama Jiang Bei memiliki pelangi, akar spiritual dan hadiah ratu abadi. Dia mengalahkan alam keilahian di alam Azot. Murid keduanya bergabung dengan Yard Mount belum lama ini. Tapi dia juga berbakat. Mengapa Yard Mount begitu beruntung? Kenapa puncak halaman begitu beruntung? Aku akui kalian berdua berbakat. Tapi menurut orang lain punya bakat yang sama? Bagaimana bisa si pecundang Jiang Bei mengajari murid-murid ini? Ya, apa kau pikir mudah mengajari mereka? Apa yang begitu sulit? Dia sudah mengajar selama bertahun-tahun. Jangan hanya menyalahkan. Carry tahu APA yang kau lakukan salah. Tidak mudah menjadi seorang guru. Apa kau meningkat selama bertahun-tahun ini? Apa kau melatih mereka dengan hari-hari? Murid-murid di sini bergabung dengan puncak halaman sendiri. Itu karena kau tidak sebanding dengan Bapak Jiang. Ya, saya sudah di sini sebentar. Dengan bimbingan Bapak Jiang, saya sudah meningkat satu tingkat. Apa katamu? Ini puncak halaman. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan sakiti dia, atau aku akan membunuhmu. Kenapa kau tidak memanggil tuanmu? Suruh Jiang Bei keluar. Beginilah cara puncak halaman bertindak. Jika kau mampu. Kau bisa mengambil murid-murid kami. Dia benar. Orang memulai APA yang terbaik bagi mereka. Kalian hanya memiliki diri sendiri untuk disalahkan. Kau. Lihat puncak gadis. Kami adalah satu-satunya puncak. Yang menerima murid perempuan. Murid-muridku tidak akan pernah pergi ke puncak lain. Bapak Jiang. Semua murid puncak gadis mendengar tentang kemampuan Anda dan memutuskan untuk bergabung dengan puncak halaman. Bapak Jiang. Semua murid puncak gadis mendengar tentang kemampuan Anda dan memutuskan untuk bergabung dengan puncak halaman. Nona Tang. Yuyan, orang memilih apa yang terbaik bagi mereka. Sepertinya kau juga tidak begitu kakak. Ya, kupikir kau cakap, Yuyan. Tapi kau sama saja. Semua muridmu melarikan diri. Li Ro. Jelaskan ini. Nona Tang. Bapak Jiang tahu sihir kecantikan dan bisa membuat kami semua cantik. Jadi, saya minta maaf. Sihir kekanikan? Membuat kami cantik? Salam, Shuili. Salam, Tianyao. Jika kau bergabung dengan puncak halaman, kau adalah sesama murid kami. Kenapa kau masih di sini? Apa kau berharap kami menawarkan makan siang? Ini belum berakhir. Ayo pergi. Yuyan, apa yang masih kau lakukan di sini untuk dihina? Pergi saja. Pekandang tua. Jiang Bei. Apa kau butuh pasangan? Bagaimana menurutmu tentangku? Jiang Bei si pecundang ini. Trik apa yang dia gunakan? Untuk mempermainkan semua murid. Sek pedang tanpa murid. Kami para penguasa tidak dibutuhkan. Si pekandang Jiang Bei berani mengambil murid kita. Dia mungkin akan mengambil alih seluruh sekte. Tapi dia punya dua. Murid hebat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Luo Shuili hebat. Tapi, yang menonjol selalu menjadi sasaran. Luo Shuili membawa keberuntungan bagi Jiang Bei. Tapi dia juga akan membawa bencana. Bukan hal yang baik bagi seorang pecundang untuk punya murid yang hebat. Ya. Heterogen Max Sudmo. Pernahkah kau dengar tentang bapak? Tuan Muda Sek Kebahagiaan. Darah biru legendaris. Dengan tak terhitung ahli alam keabadian. 10 sekte pedang digabung. Pun tidak bisa bersaing dengan setengah dari sekte kebahagiaan. Benar. Bapak Gu ini kejam dan bernafsu. Jika aku memberitahunya, ada wanita cantik dengan akar rohani pelangi di puncak halaman. Menurutmu apa yang akan terjadi? Ide bagus. Dengan begitu, Jiang Bei SI Pekandang akan benar-benar tamat. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan menghancurkannya.
Kenapa lama sekali? Wanita tua ini benar-benar tidak tahu malu. Aku belum melakukan apapun. Jealous. Jika dia benar-benar menjadi Nyonya Jiang, seluruh puntak halaman akan menjadi puntak gadis. Akan dilanjutkan. Apakah Luo Shueli dan Tianyao secantik yang kau bilang? Bapak Gu, jangan khawatir. Saya tidak berani berbohong. Baik. Aku akan ikut denganmu jika benar kau bisa datang ke sekte kebahagiaan dan bekerja untukku. Terima kasih, Bapak. Aku akan mengambil beberapa hadiah dan pergi ke sekte pedang untuk melamar. Jiang Bei, kau tamat kali ini. Tolong ampuni aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak mungkin, Bapak Jiang, kau memberikan pada wanita tua itu. See her kekantakan. Tianyao dan aku juga menginginkannya. Bapak Jong, kau tidak bol pilih Casey. Bapak Gu, ini adalah para wanita cantik yang kusebutkan. Oke, tidak buruk. Hanya wanita cantik langka yang cukup baik untukku. Nona, aku suka kalian berdua. Ikutlah denganku. Apakah dia datang untuk melamar? Pergi sana, jangan ganggu Bapak Jiang. Dia sedang mengajariku sihir. Kau suka kami, kau tidak cukup baik. Berninya kau. Bapak Gu adalah tuan muda sekte kebahagiaan. Adalah keberuntunganmu. Dia menyukaimu. Beraninya kau menolaknya? Minaret. Aku suka ketangguhanmu. Lebih menarik untuk menjinakkanmu. Tidak apa. Jika kau tidak menjinakku, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi sekarang, ini kesempatan terakhir. Ikutlah denganku. Ini sekte pedang. Jangan main-main. Sekte pedang. Sekte pedang bukan apa-apa. Tuan sekte Anda, yang terkuat di antara kalian, hanya berada di alam dewa. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah menghancurkan sekte kalian. Hanya Dengen, Satyari. Kau mengalahkanku di alam Azot, tapi itu tidak berarti kau bisa melakukan apa saja. Tuan Gu adalah tuan muda sekte Bliss. Basis kultivasinya berada di alam dewa. Dalam sekejap, dia bisa memusnahkan Tuan Pekendangmu. Alam dewa. Bahkan tuan sekte kami tidak bisa mengalahkannya. Hanya alam dewa? Ketika aku dalam kondisi terbaikku, itu bukan apa-apa bagiku. Beraninya dia Veggie Sambang di sini. Ketika aku memulihkan basis kultivasiku, aku akan pergi ke sekte Bliss. Alam dewa belaka, tidak ada apa-apanya di depan. Tuan Jiang. Astaga. Sayangku, kenapa kau bicara begitu banyak? Kau membuatnya lebih buruk. Sudah berakhir sekarang, sepertinya aku harus. Mangertag dan menakut-nakuti mereka. Lalu, kita akan kabur. Siapa bilang sekte pedang tidak punya Grandmaster? Kau hanya di alam dewa, di mataku. Kau bukan apa-apa. Haha, kau luka sekali. Dasar Pikandang. Hari ini aku sedang mood baik. Akan kulewatkan saja. Tapi para cantik ini, harus jadi milikku. Para cantik, jangan cepat menolak. Lihatlah, hadiah yang kusiapkan untuk kalian berdua. Tuan Gu, tunggu. Anda tidak perlu memberi mereka hadiah. Berikan hadiah itu padaku dan aku akan membantumu menculik mereka ke sekte Bliss. Bagaimana menurutmu? Tengok kau. Yang kuinginkan adalah mereka melayaniku dengan sukarela di ranjang. Paham? Para cantik, lihat ini. Bagaimana menurutmu? Ini adalah perangkat sihir terbaik. Ku jamin kalian belum pernah melihatnya. Bagaimana dengan ini? Jika kalian menikah denganku, ini akan jadi milikmu. Hanya itu saja? Baiklah, kau buta dan tidak tahu nilai perangkat ini. Tidak apa-apa, tapi kuharap kau tetap meremehkan setelah ku beritahu. Satu persatu. Lihat, ini adalah perangkat sihir surgawi labu ungu. Yang ini adalah pil suci obat kebangkitan. Dan ini adalah yang paling berharga, pedang kaisar. Bagaimana menurutmu? Ini barang bagus. Tuan muda ini sangat murah hati. Jika Shuili dan Tianyao mendapatkan perangkat ini, kultivasi mereka akan jauh lebih mudah. Sampah seperti itu, hanyalah mainan anak-anak di alam abadi. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perangkat sihir Tuan Jiang yang sebenarnya. Yard Mount, tidak butuh sampah. Ambil semua itu, Dan Anyala. Apa kau tidak mendengarku? Ya, tidak perlu memperkenalkan sampah. Perangkat sihir AP Panyang Tuan Jiang berikan kepada kami. Jauh lebih baik daripada sampahmu. Baiklah, jangan berpikir aku akan tertipu oleh kata-katamu. Bayar kulihat, hadiah APA yang diberikan Pikandang ini padamu. Jika tidak lebih baik dariku, kalian berdua tidak akan lolos. Perangkat sihir apa yang kumiliki? Aku hanya memotong beberapa ranting saat menebang kayu dan memberikannya sebagai mainan. Itu bahkan bukan perangkat sihir. Jika mereka menunjukkannya, aku akan malu. Shuili, kau seharusnya tidak melakukan ini. Begitukah aku mengajarimu? Tetaplah rendah hati. Jeonggang sia-sia. Paham? Kau benar. Perangkat sihir itu terlalu berharga. Aku seharusnya tidak memamerkannya. Saya bilang, jaga jarak. Jangan bersaing. Paham? Saya paham. Maksud Anda, hadiahnya sampah. Mereka tidak pantas melihat hadiahmu untukku. Tianyao, apakah saya salah? Tidak, Anda tidak salah. Perangkat sihir Tuan Jiang terlalu berharga. Hanya Grandmaster yang bisa melihatnya. Inilah maksudnya.
Kamu menang. Terserah. Kakak, beraninya kau menghina aku? Kau harus menikah denganku hari ini. Tuan Jiang memberiku perangkat pelindung ini. Apakah sudah aktif? Adakah yang menyerangku? Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Tuanku, Anda baik-baik saja. Tuanku? Beraninya kau menyakiti Tuanku? Kau akan binasa. Semua ini karena Yard Mount. Ini salah Jiang Bei. Itu tidak ada hubungannya dengan aku tidak melakukan apa-apa. Baiklah, kau yang meminta ini. Jangan salahkan aku. Apa? Ini token Sekte Bliss, milik penguasa. Begitu dihancurkan, itu berarti Tuan dalam bahaya kritis. Penguasa Sekte Bliss akan segera tiba. Alam dewa, Larry. Kau menyakiti putraku. Kau tidak akan lolos. Sudah terlambat. Lemayan. Aku tidak perlu pergi ke sekte bahagia sendiri. Tidak ada Grandmaster di sektinya. Apa yang perlu didekatkan? Tuan Jiang dengan mudah bisa menghancurkanmu. Tuan Jiang. Kenapa Anda tidak berkata apa? aku sedang memikirkan cara yang layak untuk mati. Dengar itu, Tuan Jiang senggetek. Dia memikirkan sebuah kematian yang layak untukmu. Apakah itu yang kukatakan? Benarkah? Hah, aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Ayah, dia orangnya. Dia pecundang ini. Dia menghina seks bahagia. Kau harus membunuhnya dan mengubahnya menjadi stria berjiwa. Baiklah, ayo. L'Acucan. L'Acucan, à Yreco. Hah, Guru Jiang. Dasar anak bodoh, kau menyinggung Guru Jiang. Dia bukan tua. Ayah, dia pikandang. Kau tertipu olehnya. Bunuh dia untukku. Balas dendam. Diam, biarin kau, Derwin. Guru Jiang, makanan aku, tolong hukum dia. Guru Zhang. Aku. Kosala Oran. Tidak, aku yakin. Dulu saat aku orang biasa, kau menginspirasiku. Itulah mengapa aku punya pencapaian hari ini. Aku ingat, aku mengenal. Kau anak itu. Aku kelaparan, tolong beri aku makanan. Nak. Comment j'écouticus c'est la Madouari. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi 2 pil kehidupan. Oke? Apa itu pil kehidupan? Tunggu sebentar. Ini dia. Aku bisa berkultivasi untuk keabadian. Tuan. Aku tidak akan pernah lupa apa yang kau lakukan untukku di masa depan. Jika aku menjadi sukses dan memiliki sekteku sendiri, aku akan menjadikanmu tua. Dengan 2 pil kehidupan yang kuberikan padamu saat itu. Kau masuk ke alam dewa. Semyo berkat Anda, Guru Jiang. Sekarang setelah aku menemukanmu, aku akan menjadikanmu pemimpin sekte. Tolong kembali ke sekte bahagia bersamaku. Sektenya yang lusuh, tidak pantas didatangi Tuan Jiang. Shueli. Tidak. Nona Luo. Kau benar. Guru Jiang, beri aku 1 hari. Aku akan membubarkan sekteku dan membawa murid-muridku ke sini untuk mengikutimu. Ayah, Diam. Jika bikin demi Guru Jiang, aku sudah membunuhmu. Bangun dan pulanglah. Pergi. ini adalah sumber hukum alam. Dalam kasus ini, aku akan mengambilnya untuk diriku sendiri. Tianyao, Koba. Tianyao, kamu baik-baik saja? Sumber hukum alam. Seseorang mencurinya. APA, siapa yang berani? Jika seluruh hukum alam terserap, bagian dunia ini akan hancur. Semua makhluk hidup akan mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin, aku harus menghentikan. Aku harus memberitahu Pak Jiang. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mencuri sumber hukum alam? Hentikan. Hah, inkarnasi hukum alam. Kamu terlambat. Sebagian besar sudah terserap olehku. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika sumber hukum alam diserap? Langit dan bumi akan runtuh, dan 2 bencana akan datang. Semua makhluk hidup akan hancur. Itu tidak ada hubungannya denganku. Luo Shuolai, aku akan menerobos.
Apa yang tidak kamu bisa? Hentikan. Haha. Aku telah menjadi Mahaguru. Dengan sumber hukum alam, aku akan menjadi yang terkuat di dunia. Haha. Pak Jong, kabar buruk. Ada apa? Kenapa kamu panik? Tadi cerah sekali. Sudah berakhir. Tian Yao gagal. Apa? Tian Yao. Kamu baik-baik saja? Hari-hari, dia datang untuk Shu Eli. Dia datang. Permaisuri abadi. Lama tak jumpa. Ternyata Permaisuri abadi? Kamu bilang Luo Shuili adalah permaisuri abadi? Kamu bercanda? Ada apa? Murid Shuili? Murid Shulai. Luo Shulai. Kukira dengan kepribadian kamu akan berlatih keras dan kembali untuk balas dendam. Tapi kamu malah merendahkan diri dan menemukan pecundang seperti itu menjadi gurumu. Aura MU tidak mungkin sekuat apa yang kamu lakukan? Hari-hari, dia menyerap sumber hukum alam dan menerobos alam tertinggi. APA, Berani Beraninnya kau. UN, tunggu sebentar. Apa itu sumber hukum alam? Kenapa Tian Yao terluka parah? Ada apa ini? Sumber hukum alam adalah dasar dunia. Ini menjaga kestabilan dunia. Begitu disrupt, dunia akan terluka dan hancur. Tian Yao adalah inkarnasi hukum alam. Jika hukum alam terluka, dia juga terluka. Sekarang sumbernya sudah diserap. Tian Yao juga terluka parah. Akhir dunia? Inkarnasi hukum alam? Tian Yao adalah inkarnasi hukum alam? Kau bilang, Tian Yao adalah inkarnasi hukum alam? Ya, ada ketidaksempurnaan dalam hukum alam. Itu tidak bisa diperbaiki. Itulah mengapa saya datang menemuimu. Untuk cara penyempurnaan. Tapi sekarang, sumber hukum alam. Tela Hailang. Aku adalah permaisuri abadi. Kau menyerangku saat aku menerobos alam. Dan sekarang kau sudah gila. Kau menyakiti miliaran nyawa. Miliaran nyawa, bukan urusanku. Luo Shulai, Camilla Lassen, untuk senua ini. Aku mengejarmu selama 1000 tahun. Mengapa kau menolakku? Dalam kasus ini, kalian semua akan mati. Tidak heran kau begitu berbakat. Kau adalah permaisuri abadi. Tuan Jiang, hentikan dia. Kita masih punya kesempatan. Jika kita membunuhnya dan mengambil kembali sumber hukum alam, situasi bisa berbalik. Aku telah menjadi master suci. Tidak ada di 3 daratan yang bisa menghentikanku. Bisakah pecundang ini? Ya, jika ada seseorang yang bisa menghentikanmu, pasti Tuan Jiang. Tunggu. Kau adalah permaisuri abadi. Dan dia adalah inkarnasi hukum alam. Bahkan kau tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tuan Jiang, berhentilah berpura-pura. Tian Yao dan aku sudah tahu. Kau adalah master yang tak tertanding. Hanya kau yang bisa menyelamatkan dunia. Aku tidak berpura-pura. Aku bukan master. Lihat, petir, ayo pergi. Petir bencana. Penjahat seperti Ye Wuhan, dikirek. Petir bencana. Yuken, petir itu. Yukin Antakiwuhan. Haha. Bukan ditujukan padaku. Sepertinya aku baik-baik saja. Fire Hat, siapa yang bisa menghentikanku? Tuan Zhang, hanya Anda yang bisa menyelamatkan dunia. Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya pecundang itu sudah mencuci otakmu. Nona Luo yang cerdas. Tertipu. Baiklah. Karena kau menaruh semua harapanmu pada pecundang itu, akan kubunuh dia dan menikmati wajah putus asa Anda. Ashui. Kita selalu bisa bicara. Jangan hanya berkelahi. Kedamaian sangat penting. Dasar penjahat. Sayang sekali Nona Luo, bertemu pecundang sepertimu. Bersiaplah untuk mati. Ini adalah jurus kuno. API Iblis. Kyungar, jika seseorang terkena api iblis, Ai tidak akan padam. sampai orang itu menjadi abu. Bukankah jurus ini dilarang karena terlalu kejam? Sejak aku menjadi kaisar abad, aku telah mengcarry jurus-jurus yang hilang. Sekarang, aku telah menemukannya dan menyerap sumber hukum alam. Tak seorang pun bisa menghentikanku sekarang. Ye Wuhan, aku akan membunuhmu, meskipun aku harus mati. Capitasusan, Hesamason, Kedekut, Luo Shulai, aku suka melihat kelebihan. Bersiaplah untuk mati. Saki. Ashui. Sudah keluar? Tapi ku dengar, API Iblis. tidak bisa dipadamkan. Bukankah seharusnya sangat kuat, tapi aku tidak merasakan apapun. Sepertinya, kamu bukan pecundang total. Tapi begini lebih menarik. Kalau tidak, akan membosankan. Kau menahannya sekali. Biar kulihat apakah kau bisa menahan yang kedua. Serangin panah. Surga hancur. Terima perintahku. Apa? Itu bukan jurus terbaiknya? Serangan ini 100 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan di masa terbaikku, aku hanya bisa bertahan sebentar. Di dunia, ini pertama kalinya seseorang membuatku menggunakan seluruh kekuatanku. Hari ini, aku harus kamu bukan pecundang total. Ashui. Gawan.
Mari kita sederhanakan saja. Kenapa menggunakan seluruh kekuatanmu? Aku sudah sangat lemah. Kau menyia-nyiakan kekuatanmu untuk Api dari segala arah. Faker. mengapa berbeda dari yang kukira. Dia bilang itu sangat kuat. Mengapa aku? Tidak mirasakan apa-apa. APA. Tidak mungkin. Kukira, kekagumanku pada Tuan Jiang sudah banyak, tapi itu masih belum cukup. Sepertinya dunia bisa diselamatkan. Ye Wuhan, kau akan mati hari ini. Kakak, apakah kamu baru saja menggelitiku? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa utuh? Dengan seranganku yang kuat, kamu seharusnya menjadi abu. Aku tidak percaya. Aku mencari tanah abadi dan menemukan pedang sihir kuno ini. Pedang keadilan. Ia bisa membelah dunia menjadi kepingan. Reza, kamu bisa menahannya. Pedang keadilan. Karena kamu tidak punya kebajikan. J'engonce à la Korak. Kapak, apakah kamu merasa Tuan Jiang sedikit berbeda? Aura dominannya yang lama hilang telah kembali. Guntur bencana. Mengapa Aye tidak menargetkan Ye Wuhan? Tetapi Tuan Jiang, bagaimana mungkin? Ini ultimate guntur bencana. Sepertinya dunia bisa mentoleransiku, tapi bukan Tuan Jiang MU. Ultimate guntur bencana. Ini adalah bencana. Dengen Campernair, API, Bumi, Engen. Cahaya, kegelapan, ruang, hidup dan mati. Kurasa, tidak ada yang bisa selamat darinya. Hanya bersembunyi di luar dunia. Bisa memberi kesempatan untuk hidup. Hei, karena hukum alam memudar. Memory Tuan Jiang dan Kultivasinia yang terkansi. Akan terlepas. Baguslah, Ibu Hen ini terlalu sombong. Aku ingin mencabiknya. Petir bencana pamungkas bisa menghancurkan seluruh dunia. Jika petir itu datang, orang-orang tak berarti seperti akan musnah. Keharap kau menjauh dari pecundang itu. Jika tidak, saat petir itu datang, kau juga akan terluka. Petir bencana? Sepertinya aku telah menahan diri terlalu lama. Bahkan dunia telah melupakanku. Tuan Jiang, Apakah yakin kau akan segera mati? Perenti berpura-pura. Petir bencana adalah kehendak dunia. Tak seorang pun bisa melawan kehendak dunia. Kau pikir dirimu siapa? Kehendak dunia perlu berubah. Di depanku, Phoenix sudah berakhir. Ingatannya sudah kembali sepenuhnya. Mengapa kehendak dunia membuat Tuan Jiang marah? Itu mencari mati. Tuan Jiang bisa saja menciptakan dunia baru. Beraninya ia menggunakan petir bencana. Sangat sembrono. Bisakah ini, keturunan murni, bahkan jika kau menggunakan Phoenix kuno untuk memblokir petir bencana pamungkas? Itu tidak mungkin. Aku akan mengubahnya menjadi debu sekarang. Memblokir petir? Tuan Jiang ingin menciptakan dunia baru. Dia ingin Phoenix pergi dulu. Bodoh. Apapun yang kau ketahui, tak seorang pun bisa selamat dari petir bencana pamungkas. Ia datang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seseorang menghilangkan petir bencana pamungkas? Apakah kultivasinya melampaui dunia ini? jadi Tuan Jiang sudah menjadi Titan. Jadi kita bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Tuan Jiang, Aku terkejut, kau adalah Titan. Aku juga. Aku selalu berpikir aku hanyalah pecundang. Ternyata. Aku benar-benar seorang master. Ini belum berakhir. Aku tahu itu. Dunia tidak akan memaafkanmu. Kehendak dunia sangat murka sekarang. Kalian semua dari Kirkenselah. Kalian semua mati. Bukankah petir bencana pamungkas sudah berakhir? Mengapa masih ada awan petir? Ini petir bencana tak berujung. ini Serratus Kali. Lebih kuat dari petir bencana pamungkas. Mengapa ada bencana seperti ini? Mungkin kehendak dunia berpikir Tuan Jiang terlalu kuat dan meningkatkan bencananya. Selesai. Selesai. Ini melampaui dunia ini. Setelah ini, apapun yang terjadi, dunia akan hancur. Tidak. Bagaimana itu mungkin? Aku tidak percaya. Itu hanya petir biasa. Tidak Perlubani. Tak Jiang, basis kultivasi Anda lebih tinggi dari leluhur. Siapa leluhur? Aku baru saja merasa tanah abadi agak lemah. Pak Jiang, bahkan dunia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Apakah kau sekarang yang paling kuat di semua dunia dan 3 daratan? Bisa dibilang begitu. Bubar, atau aku akan menciptakan kembali Dara, Air, Engin, dan API. untuk membangun kembali dunia. Bagaimana mungkin? Aku dengar, kau mengambil posisi Shuili sebagai permaisuri abadi dan menyerap sumber hukum alam Tianyao. Itu dia, Pak Jiang. Untung kau di sini. Pak Jiang, tolong kami. Beraniniako Berula di Yardmount, Kosu Damati. Pak Jiang. Kau keren sekali, Pak Jiang. Karena segel ingatan dan basis kultivasimu, keduanya terbuka, dan dunia tidak bisa mentolerirmu. Haruskah kita menciptakan kembali dunia? Pak Jiang. Menjadi tak terkalahkan, cukup membosankan untuk penguasa Yardmount. Aku suka dunia kali ini. Aku punya Shuili, permaisuri abadi, dan Tianyao, inkarnasi hukum alam. Aku akan menjaga basis kultivasiku tersegel dan menjadi tuan yang tiada tanding.